당신 나 좋아하잖아. Oke, apa kabar kalian semua, kaum-kaum rebahan, kaum-kaum pengocokan, kaum-kaum pencolokan? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya gengs. Oke, di video kali ini kita berdua akan membacakan alur film yang berjudul The Kind Way. Film ini tentang apa deh? Tentang buat kaum ngamplas batang ini cocok ya. Iya, cocok banget ini ya. Tapi pesan-pesan kita kalau kalian mau nonton film ini atau mutar video ini, jangan deket-deket keluarga kalian karena banyak adegan-adegan perkentotan di film ini ya. Oke, film ini berjudul The Kind Way. Film ini rilis pada tahun 2016 yang dibintangi oleh aktris cantik nih, Nan Bahenol yang bernama Park Young Jin dan aktor tampan yang bernama Kim Sun Hyuk. Secara garis besar, film ini menceritakan kehidupan pasangan suami istri yang rumah tangganya remuk setelah menyewakan kamar di rumah mereka. Wah. Karena si suami nih gengs selingkuh dengan si penyewa ya, dia pindah apem ya, karena apem istrinya mungkin udah jamuran ya Om ya. makanya dia pindah apem ya. Namun sang istri yang tersakiti tak tinggal diam karena serabi lempitnya itu tidak lagi dibobol oleh suaminya. Dan si istri pun membuat rencana. Nah, rencana apa nih geng? Sebelum itu kalian klik tombol subscribe dulu guys di pojok kanan bawah. Nah, subscribe, kalian share biar para teman-teman kalian yang kaum colikiawan dan comikiwati pada nonton guys ya. Sorry nih ngomongnya agak liar ya, emang filmnya emang Kita liar ya. langsung masuk ke pembahasan filmnya, Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan filmnya. Jadi film dibuka dengan sepasang pasutri yang sedang makan bersama. Sang suami bernama Taejun dan si istri yang bernama Suyeon. Keduanya baru saja pindah dari kota dan sekarang tinggal di desa nih gengs, karena suatu alasan. Dan scene berpindah pada Taejun atau yang kita sebut saja Mas Jun ya, daripada bingungan yang sedang berada di kebun buah miliknya nih. Dan tak lama kemudian datanglah sesosok pria yang bernama Jairin datang menghampirinya. Daripada ribet, kita panggil aja namanya Mas Jai. Sepulangnya ke rumah, Mas Jun pun menanyakan pada istrinya nih gengs, mengapa ia ingin belajar pertukangan. Mas Jun sendiri sebenarnya tidak suka pada Mas Jai ya, karena pria itu seringkali menyebut nama istrinya yaitu Mbak Yeon. Mbak Yeon pun mengatakan bahwa ia ingin membuat kerajinan kayu dan bukan karena Mas Jai. Saat malam hari tiba, Mbak Yeon pun mempunyai ide untuk menyewakan kamar kosong yang ada di rumah mereka nih gengs. Namun Mas Jun menolak karena tidak ingin ada orang asing yang tinggal di rumah mereka. Mbak Yeon pun meyakinkan bahwa hal itu dapat memperbaiki perekonomian mereka. Akhirnya Mas Jun pun setuju. Esokannya Mbak Yeon pun bersemangat membersihkan kamar kosong itu dan tak lupa mempromosikan dirinya di internet. Mempromosikan kamarnya di internet, Oh, bukan iya. mempromosikan dirinya. Ya open BO. Salah ya guys ya. Sorry, ini lidahnya agak kecetit guys. Dan tak lupa mempromosikan kamarnya di internet. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada yang mau menyewa kamar itu. Si Mbak Yeon pun menyuruh Mas Jun. Motor siapa sih itu sih? Kurang ajar. Kampret. Si Mbak Yeon pun menyuruh Mas Jun menjemput si penyewa. Namun dalam perjalanan, Mas Jun malah melihat seorang wanita cantik, Nan Bahenol. Di pinggir jalan, Mas Jun nampak kebingungan. Rupanya wanita itu bernama Huai yang merupakan selingkuhannya saat di kota nih gengs. Oh, berarti dia pindah ke desa karena di kota ada keselingkuhannya cuy. Oh iya, ternyata desa itu lingkungannya kayak gitu ya guys. Mungkin di sana itu apa konde-kondenya itu Konde-konde. bau mushroom ya. Seru aja. Dan itulah sebabnya ia pindah ke desa nih ya, bener kan? Dia pindah ke desa tuh gara-gara di kota ada selingkuhannya cuy. Saat tiba di rumah, Mas Jun justru mendapati fakta bahwa orang yang akan menyewa kamarnya adalah Mbak I. Kita sebut aja Hua itu jadi Mbak I ya. Malam itu Mbak I diajak mengobrol bersama keluarga kecilnya itu. Mbak I bercerita bahwa dirinya adalah seorang penulis. Setelah makan jus, Minum jus mas, kok makan jus? malam itu Mbak I diajak mengobrol bersama keluarga kecilnya itu.
Mbak I bercerita bahwa dirinya adalah seorang penulis nih gengs. Setelah makan, Mas Jun mengajak Mbak I berbicara. Dia hanya ingin Mbak I pergi dari sana, tapi Mbak I malah menggodanya dan mengajaknya bercocok tanam. Waduh, kenapa itu buka sleting Mbak? Buka sletingnya mau ngapain itu? Mau lihat rotan berurat ya? Esoknya ketiganya kembali makan bersama. Mbak I memuji masakan Mbak Yon dan mengatakan Mas Jun sangat beruntung mempunyai istri seperti Mbak Yon. Namun semua itu hanyalah bualan Mbak I. Asalnya dia masih saja menggoda Mas Jun dengan menyentuh rudal pria itu menggunakan kakinya secara diam-diam. Kakinya ini suka Kakinya nakal ya kakinya, aku juga mau. Mas Jun yang kaget pun sontak berdiri. Setelah itu, ketika Mbak Yon meninggalkan mereka, Mas Jun kembali meminta Mbak I untuk pergi dari sana. Tapi wanita itu kembali menolak karena Mbak I mengatakan bahwa dirinya sudah terlanjur jatuh cinta pada Mas Jun nih geng. Ia juga mengancam akan menceritakan hubungan gelap mereka pada Mbak Yon. Keesokan harinya, Mbak Yon pergi ke rumah Mas Jai untuk memulai belajar kerajinan kayu. Sementara itu, di rumah Mbak I dengan nakal masuk ke kamar Mas Jun. Di sana, dia tampak gembira melihat baju yang pernah dia pakai Mas Jun saat mereka sedang selingkuh. Tak lama kemudian, dari balik jendela, Mbak I melihat Mbak Yon yang baru pulang diantar oleh Mas Jai. Mbak I yang lantas mendapat ide, dia pergi ke rumah Mas Jai dan bercerita kalau dia mencintai Mas Jun. Mbak I juga meminta Mas Jai untuk menggoda Mbak Yon. Kalau berhasil, Mbak I akan memberikan imbalan berupa uang. Esoknya Mbak I dan Mas Yon Esoknya Mbak I dan Mbak Yon tampak mengobrol bersama. Mbak I bercerita kalau ia sedang menulis buku bertemakan perselingkuhan. Mendengar kata itu, Mbak Yon pun menjadi galau sepanjang hari. Di malam hari ketika Mbak Yon terbangun, ia melihat Mbak I berjalan keluar. Mbak Yon langsung menelpon Mas Jun untuk menyuruhnya pulang. Namun suaminya mengatakan kalau dia belum bisa pulang karena masih bersama teman-teman. Padahal sebenarnya Mas Jun sedang menunggu kedatangan Mbak I di pinggir jalan. Sementara itu, karena penasaran, Mbak Yon pun mencoba mengikuti Mbak I. Namun ia malah menemukan tank top wanita itu. Namun ia malah menemukan tank top wanita itu nih gengs. Dia juga mendengar suara rintihan wanita yang mengenakan dari semak-semak. Bentar, gak terkendali nih guys, bentar ya. Dan betapa terkejutnya Mbak Yon melihat suaminya dan Mbak I sedang melakukan cocok tanam. Cocok tanam di semak-semak ya? Mending parakan 01 anjir. Jadi inget video parakan kan. Dengan perasaan sedih bercampur kesal, diam-diam Mbak Yon segera pergi dari sana. Esoknya saat sedang belajar kerajinan kayu, Mas Jai mencoba menggoda Mbak Yon. Wanita itu pun langsung marah dan meninggalkan Mas Jai sendirian. Pada malam hari, Mas Jai datang untuk makan malam. Pria itu juga menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada Mbak Yon yang sedang sibuk di dapur. Namun Mbak Yon pun langsung mengusirnya. Saat Mas Jai ingin pulang, Mbak I meminta ikut bermalam di rumahnya. Oh, Mbak I ini juga centil, Cok. Iya, suka centil ya. Kayak lonte. Kayak mantanmu itu loh. Mantanku siapa? Hah? Siapa yang mau mantanku? Saat Mas Jai ingin pulang, Mbak I meminta ikut dan bermalam di rumahnya. Melihat hal itu, Mas Jun pun kesal. Ia melampiaskan kemarahannya dengan mengajak Mbak Yon untuk silaturahmi kelamin. Nah, itu mungkin Kesel aja silaturahmi kelamin ya. Esoknya Mbak Yon yang merasa terpukul pun pergi ke rumah Mas Jai. Di sana ia mengajak pria itu bercocok tanam. Apalagi bercocok tanam lagi. Aduh, tapi ngomong-ngomong, Mbak itu mirip sama yang tadi siang laundry anjir, yang baju kuning. wah iya itu ya. Yang bemper depannya, wow. Lanjut. Ya lanjut. Tetapi Mas Jai menolaknya dan memilih menenangkan Mbak Yon. Ketika mengantar Mbak Yon pulang, Mas Jai mengaku bahwa Mbak I lah yang menyuruhnya untuk menggoda Mbak Yon.
Saat Mas Jai pulang, sudah ada Mbak I yang menunggunya. Wanita itu marah pada Mas Jai karena dianggap gagal untuk menggoda Mbak Yon. Namun Mas Jai menasehati Mbak I untuk tidak mengganggu rumah tangga orang lagi karena perusahaan rumah tangga orang ya. Aduh, ganggu menggunakan serabi lempit. Ya siapa yang nggak mau, anjir. Namun Mas Jai menasihati Mbak I untuk tidak mengganggu rumah tangga Mas Jun. Dan Mbak I merasa frustasi. Mbak I menyakiti dirinya sendiri hingga pingsan. Sementara itu Mas Jun yang baru pulang bertanya pada Mbak Yon mengenai keadaannya. Tetapi Mbak Yon malah balik bertanya tentang hubungan Mas Jun dan Mbak I. Pria itu pun terdiam tanpa berkata-kata. Tiba-tiba Mas Jun mendapat pesan dari Mas Jai bahwa Mbak I dirawat di rumah sakit. Jun yang panik pun langsung berlari dari sana. Namun sebelum ia sempat keluar dari rumah, Mbak Yon menikam dari belakang. Suka main belakang dia. Suka sodok dari belakang. Iya. Kemudian Mbak Yon memasukkan suaminya yang sekarat ke dalam peti. Keesokan harinya, Mbak Yon mengunjungi Mbak I yang berada di rumah sakit. Mbak Yon mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang hubungan gelap Mbak I dan Mas Jun. Tak lama kemudian, Mbak I mendapat pesan dari Mas Jun bahwa Mas Jun masih mencintai istrinya. Mbak I pun menjadi semakin tak terkendali. Padahal sebenarnya pesan itu dikirim oleh Mas Jai menggunakan HP Mas Jun. Ketika Mbak Yon hendak meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba mobilnya kejatuhan sesuatu yang ternyata itu adalah Mbak I yang sengaja menjatuhkan diri dari atas ya. Ketiban Mbak I. Ketibanan Mbak I ternyata mobilnya. Pasti sakit itu. Mobilnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan mobilnya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, Mbak Yon tampak menikmati makanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Mas Jun ternyata masih hidup, namun dia terkubur di halaman rumahnya. Mbak Yon lalu mengatakan bahwa ia tidak pernah menyelingkuhi suaminya. Tamat. Selamat. Film habis. Film habis. Oke, pesan dan kesan yang kita dapat dari film ini apa? Jangan cocok tanam sembarangan ya. Karena belum tentu punya yang lain itu enak. Ya emang ternyata enak kan punya yang lain itu. Apa salahnya mencoba gitu kan? Emang Mbak I bodinya kayak mbak-mbak tadi yang laundry sih. Iya, jangan bahas mbak-mbak yang laundry itu nggak enak. Tapi emang enak mbak-mbaknya. Iya. Gambar depan optimal, gambar belakang aduhai. Tapi aku tadi mau bau nyium itu loh, bau mie ayam pantatnya. Kamu nyium pantatnya? Enggak. Awalnya itu pantatnya itu bau mie ayam gitu loh. Oke, pesan-kesan yang kita dapat ini ya jangan selingkuh ya, karena orang bisa berubah karena tersakiti ya. Contohnya dia si Kondes. Kok aku sih? Wah. Ya itu nggak boleh menyelingkuhi ya guys, utamanya itu karena kalau orang udah tersakiti itu pasti mereka akan berubah dengan sendiri. Yang tadinya Mbak Yon diam, sopan, kayak apa sifatnya santun gitu, tiba-tiba berubah karena tersakiti jadi psikopo ya. Suaminya sendiri dikubur di halaman, masih hidup lagi. Aduh, jadi mayat hidup itu nanti. Waduh, Mbak I-nya bundir, jatuhin diri di mobil, untung mobilnya nggak apa-apa ya. Waduh, padahal mobil cicilan baru 2 bulan loh. Kasihan sekali. Oke, cukup sekian dulu aja video kali ini, yaitu film The Kind Wine adalah alur ceritanya tadi itu ya guys. Kalau kalian ingin menonton fullnya, kami anjurkan agar tidak menonton dekat-dekat dengan keluarga kalian. Tapi kayaknya cocok buat film keluarga loh. Enggak cocok. Iya kan, bersama kalau keluarga keluarganya itu. ada anaknya menonton adegan cocok tanam tuh nggak baik. Ya nggak apa-apa, minimal kan itu ilmu pengetahuan gitu. Nanti kayak yang viral, mbak-mbak sama bocahnya. Oh iya. Udah ini ngomongnya ngawur ya. Udah kita closing aja. Jangan lupa klik tombol subscribe guys di kanan bawah, karena subscribe itu semangat bagi kita untuk bikin video lagi ke depannya guys. Oke, aku Gen Dan Lo aku siapa? Gondes. See you next video. Stay ngentoy. Salam kontoy.